Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya mau membagikan satu renungan tentang Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Baik. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian. Dia inilah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa poin penting tentang kesaksian Yohanes. Mengapa Yohanes berani memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak domba Allah, yang notabene bagi orang Israel domba adalah binatang persembahan dalam acara-acara liturgi, ritual-ritual orang Israel. Bagi orang Israel, binatang domba adalah binatang yang cocok pas karena karakternya yang penurut, dagingnya yang lezat, dan juga yang tidak galak dan lembut. Lembut, kita bisa katakan lembut hati, macam seperti itulah. Jadi tidak ada hal yang negatif dalam binatang itu. Jadi kesaksian Yohanes ini menyentuh konsep sentral dari orang-orang Yahudi yang selalu menggunakan binatang domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi sekarang Yohanes dengan konsepnya yang baru bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia sangat mengguncang hati orang-orang Yahudi. Bagaimana bisa harus diganti dengan Yesus? Jadi kita bisa katakan bahwa di sini konsep tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia merupakan satu kesaksian dari Tuhan sendiri yang dinyatakan dalam diri Yohanes Pembaptis agar orang Israel bisa mengenal Yesus sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah dalam hal ini anak Allah yang datang mempersembahkan diri untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosa. Oleh karena itu adalah satu hal yang sangat sulit bagi orang Israel pada waktu itu untuk menerima konsep tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Di sini kita bisa katakan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia karena keluhuran dan kemuliaan, dan lebih luhur lagi sebagai Allah sendiri, Yesus mempersembahkan diri untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa yang dunia alami, atau kita katakan dunia lakukan. Persembahan yang paling luhur adalah persembahan Yesus, persembahan yang menyerahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Kalau dalam budaya manusia ada yang mempersembahkan binatang, dalam hal ini ritual-ritual khusus dalam budaya mereka, persembahan anak ayam dengan darah ayam, atau dengan darah binatang lain, babi atau sapi atau apa lagi, tapi tidak punya konsep keselamatan. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau kita di wilayah kita ada ritual dengan mempersembahkan binatang, tapi tidak menyelamatkan, maka itu tidak tepat. Jadi kita justru harus melihat tentang keselamatan. Dan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan
yang dipersembahkan oleh Tuhan sendiri lewat perantaraan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengajar, bersaksi, melaksanakan hal-hal baik, dalam hal ini kehendak Bapaknya, dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita agar kita diselamatkan dari belenggu dosa. Semoga kita dikuatkan dan kita semua dibimbing oleh anak domba Allah, dalam hal ini rohnya, agar kita senantiasa turut mempersembahkan diri dalam doa, dalam sikap kita dan kesaksian hidup kita. Ya, lebih daripada itu adalah kesaksian cinta kasih yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Baik, semoga kita semua diberkati. Terima kasih.